Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik bentuk dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, Saya Fajar, kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. jika hidup adalah sebuah film, Maka ini adalah musik latarnya. Oke, selamat pagi, siang. dan malam. Apa sih, Kle? Ya, acara apa tuh? Selamat datang di Soil Show Bersama saya Fajar bersama saya Putra. di Soundtrack of Your Life. Kali ini Yup. kita kedatangan teman kita. Teman kita yang hebat, Yang salah hebat. satu teman kita yang hebat. Dia berbasic punk rock, tapi entah kenapa bisa jadi art dealer sekarang. Bukan drug dealer, tapi art dealer. Art dealer dan juga pemahaman-pemahaman tentang seni, Seni, barang-barang antik dan juga merambah ke dunia bonsai. gara-gara pandemi. Jadi bagaimana? Kita ikuti kisahnya hanya di Soundtrack of Your Life. Adik kita acara seram udah dengar. Yeay, Bang Ari. Bang Ari. Komang Ari Indonesian Art. Oh, sudah biasa dengan tata letak kamera? Saya jarang bergaul, Pak. Anti gaul. Tiga. Fucking trendy people. Pakai peci people. Oke, sekarang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Komang Ari. Betul. Komang Ari ini adalah temannya Ji Saya Putra. sendiri. Sudah lama berteman, ngobrol dan sebelumnya Ji Putra juga ngobrol sama saya. Dia cerita bahwa you have to meet this guy katanya. Absolutely. Dan baru pertama kali ketemu tadi di depan kita ngomongin tentang art, tentang barang antik. Jadi memang mertua saya kan memang di dunia Iya. itu. Saya tanya, dia kenal ternyata oke nyambung. Dan ternyata dia mempunyai filosofi bahwa barang antik ini relate sekali dengan punk rock. Nah, ini yang menarik. Ini yang yang menarik dan harus dibahas. Nanti Karena kita bahas. dia juga ternyata blinker. Silakan Bapak Silakan, Komang Mari, Ari, ya. waktu dan kesempatannya. Perkenalkan diri Anda dan gimana awalnya diri Anda. Saya Komang Ari, art dealer, bahasa Indonesianya orang yang berkecimpung di jual beli seni. Jadi seninya ini adalah antik, etnografi, collectibles. Collectibles adalah barang-barang yang memiliki syarat-syarat untuk dikoleksi. Ya rootsnya, dasarnya ya sama seperti teman-teman dulu ya, kita mungkin sempat seperti satu pergaulan, punk rock, nongkrong di tempatnya Jering dan lain-lain di satu scene yang sama. Ya. Jadinya itu kenapa related, karena awalnya malahan saya nggak dengernya punk rock karena ikut-ikut temen, malahan denger band metal. Cuman memang karakternya itu pengen sesuatu yang sesuai dengan ada yang di dalam diri saya. Jadinya ketika waktu itu saya denger NoFX untuk pertama, saya mikir bahwa ini to the point. Ada attitude-nya dan dia punya idealisme, lifestyle yang enak begitu. Nah, kaitannya ke seni adalah itu merupakan mentalitas orang dulu ketika membuat benda-benda sejarah ini. Dalam hal ini adalah etnografi. Etnografi adalah barang-barang yang diciptakan oleh etnis-etnis suku-suku di Indonesia yang dibuat untuk pemenuhan budaya, tradisi atau agama. Tidak dibuat untuk komersil, jadinya mereka menciptakan sesuatu benda ritual itu beribadah. Jadi selain jujur berkesenian, mereka beribadah, dan itu jarang sekali didapat di sekarang ya. Kalau kita orang beli ke pasar seni sekarang itu sangat komersil ya. Kalau dulu mereka
beribadah, mereka ingin menunjukkan terima kasih atau mengagumi Sang Pencipta dengan menciptakan karya seni. Ada yang 3 dimensi, ada yang lukisan, bahkan di Bali ada seni instalasi tradisionalnya, ada seni makanan. Contoh Ngaben bagi saya adalah pure performance art. Performance art itu di Ngaben itu ada banyak hal, ada orang parade, ada lukisan di sana dibuat, ada 3 dimensi. Jadinya ada seperti orang jalan teatrikal di jalan berdasarkan aturan adat yang sudah disepakati. Itu contoh juga seperti orang upacara ngodalin. Kalau masuk ke pura mungkin orang lain melihat oke, dari agama saya harus sembahyang dan lain. Kalau saya ngelihat itu adalah eksibisi seni. Jadi dari seni rupa, seni musik, makanan, kan ada makanan Bali yang kuliner, seni kuliner yang dibentuk bahkan menjadi seperti instalasi, macam-macam. Jadi kalau masuk tuh saya lihat habis itu ada tari di sana. Kadang-kadang di acara yang sakral itu value-nya lebih tinggi karena orang setengah trance, dia bawa asap, nari. Jadi kejujurannya itu tidak ditemui pada tarian-tarian komersial. Contoh kalau ke Ubud nonton atau Batu Bulan nonton Barong, it just for entertainment, for business, for tourism. Jadinya kalau ini benar-benar lihat the real thing. Contoh, jalan-jalan yuk ke Amerika, lihat rumahnya Al Capone. The thing is, it was happening, man. Jadinya ini orang itu memang realnya dipakai untuk dia bagaimana merespon ajaran agama dan alamnya. Jadi dia nari dengan jujur, dengan trance. Itu sebenarnya show yang mahal. Kalau saya di sana seperti kita nonton opera di Eropa pakai yang begini itu, cuman ini langsung ngelihat wow, jadi lebih bisa menghargai karena I know that this is expensive. Dan jamuan ini untuk saya, untuk semuanya, cuman mungkin perspektifnya beda karena di Bali contohnya kata seni itu serapan. Dalam bahasa Bali saya pikir tidak ada aslinya kata seni. Sama seperti Mike Ness dulu jadi ngomong sama saya, dia bilang kenapa di mobilmu nggak ada tape segala macam. Di satu saat dia bilang no, music di sini man. Jadi orang Bali itu dia seni itu tidak ada di vocabulary, tapi setiap hari pelaku seni adalah lifestyle dulu. Di Bali. Kuliahnya sistem kurikulum kreatif. Jadi tidak ada guru yang pasti, tidak ada jam pasti. Orang datang ke Banjar bikin ogoh-ogoh, sudah belajar anatomi, tangan 3 dimensi. Kalau tangannya begini, ini harus komposisinya seberapa, kaitannya dengan badannya dan lain. Jadi Bali adalah universitas seni yang besar. Makanya orang bule lihat, itu anak kecil kok bisa bikin begitu? Dia kan mesti kuliah itu. Kalau di luar negeri bikin ogoh-ogoh, layangan. Jadi ogoh-ogoh itu adalah seni rupa 3 dimensi. Jadi dia bikin kan pakai untuk sesuai dengan pakem pewayangan dan lain-lain, bambu macam-macam. Itu kan juga perlu perlu pemahaman bagi kita di Bali tidak biasa tuh. Luar negeri dia mikir, wow, how can they do that? It's little kids, they can do the thing. Wah, it's really sangat menarik sekali ya pembahasannya. Terus juga aku pengen nanya nih, ya kan sebelum kamu mencintai passionmu ini dan menemukan hal ini dari belajar dan juga rasa ingin tahu kan, gimana sih ceritanya dari Mang Ari yang punk rock dengan scene-nya dulu, terus tiba-tiba bisa ke art itu ceritanya gimana dulu tuh? Startnya tahun berapa sih? Kamu bisa pindah ke sana? 2005. Lulus kuliah. Okay. Jadi itu momentum saya berpikir. Jadi 2005 ke belakang it's just my youth. I mean. We fucked up and do a lot of stupid things and kita stuff. berakhir di Bypass Sanur jam 3 pagi, bensin habis, hangover, loncat konser ditangkap satpam.
Mungkin bisa Hal-hal religius seperti itulah yang kami lakukan. Saya ingat tuh yang loncat pagar di dekat Satpam itu kayaknya sekarang beliau menjadi seorang hotelier yang lumayan ini zaman itu punk rock dan dia tetap punk rock sampai sekarang ya. Itu mantan partner in crime saya, vokalisnya The Bruce. Itu. Halo, Dewa Haji, a.k.a. Dewasa. Dia adalah salah satu punk rocker berandal yang alami. Karena kan ada yang tidak alami seperti saya nggak alami. Dia dari lahir sudah punk rock. Alami deh, gila itu orang. Seru. Ya, start 2005. Terus apa yang membuat pikiran Start kamu? 2005, jadi di saat itu saya berpikir I have to do something for my life. Jadinya waktu itu kakak buka toko souvenir depan Four Seasons and my mom dia bilang kamu harus start sesuatu karena kuliahnya waktu itu fakultas hukum memang betul-betul ikut temen bukan karena passion, nggak ngerti. Jadi saya berpikir I'm not gonna do this. Jadinya harus ada sesuatu. Kebetulan passionnya gayung bersambut. Jaga toko segala macam melihat barang gini kok seneng apa-apa habis itu belajar autodidak. Terstruktur lagi, cari buku, lihat internet, ke museum lihat-lihat barang. It's really hard knock university maksudnya. And it's a lot of fail. Jadi ya pengalaman buruknya pernah hilang banyak uang karena beli barang palsu. Kalau beli barang palsu nggak bisa dijual lagi, maksudnya gak bisa reputasinya hancur dong, suicide mission. Tapi before you started with barang-barang dari pengrajin yang ada di Bali, or kamu sudah mulai tahu value langsung cari barang mahal atau startingnya dari bisa membaca gara-gara kamu melihat oh ini barang apa nih ya, patung apa nih ya atau gimana startingnya? Because kan kamu saya tadi menjual barang seni tapi yang affordable gitu loh. Jadi itu istilahnya adalah repro. Jadi kaitannya dengan bisnis. Ketika wisatawan ingin dia punya perspektif tentang Southeast Asia, dia ingin datang turistik, dia beli sesuatu yang tidak mahal untuk dekorasi. Jadi repro itu barang yang menyerupai tua, dibikin tua tapi dia tidak memenuhi kriteria antik. Awalnya itu benar-benar start from zero, dari kosong. Duduk lihat, memang betul dari diri sendiri passion, pingin lihat, pingin belajar, sampai mengalami proses itu. We want to play, we have to be prepared, lose, draw, winning. Jadi itu juga bentuk mental. Sampai di satu sisi saya klik. Jadi dari teori itu kita juga harus kaji dengan sistem yang tepat. Sistem belajar karena kan waktu itu saya nggak ada universitasnya, saya bikin kurikulum sendiri. Contoh ketika saya hunting ke desa-desa, ada metodenya. Zaman itu ketika barang masih ada. Jadi saya lihat dari status sosialnya, saya lihat dari rumahnya. Kalau rumahnya itu sudah status sosialnya bagus, dilihat dari gate-nya. Orang Bali kan mereka kalau punya uang zaman dulu, that's yang mereka show pertama kan untuk mewah bangunan dan lain-lain. Jadinya begitu lihat gate-nya begitu kurang lebih saya tahu ada kualitas barang apa di situ. Jadi trial and error. Cuman lihat gate aja. Dan itu it's like 90%. Maksudnya lihat itu kurang lebih ada barang bagus di sana karena status sosialnya tinggi, mereka orang kaya. Di zamannya. Jadi mereka dekat dengan kekuasaan dan lain-lain, mereka punya uang untuk prestis di zamannya. Jadi pasti ada sesuatu di dalamnya. Nah ngomong-ngomongin prestis nih, tadi juga di luar kita sempat bahas kenapa barang-barang seni ini banyak jatuh ke luar negeri. Itu gimana? Saya pikir kaitannya dengan kemerdekaan ya. Jadi negara-negara yang peradabannya sudah duluan daripada Indonesia, kita merdeka tahun 45 ya. Habis itu masih konsentrasi ke sandang pangan. Ini adalah fungsi simbol prestis di luar sandang pangan, papan dan lain-lain. Orang terpenuhi baru dia pakai itu. Nah otomatis ketika misalkan Perancis lebih awal beberapa ratus tahun, Amerika juga mereka lebih sudah fed up dengan hal-hal yang berbau glamor yang modern. Terutama generasi tuanya mereka karena ada kiblatnya dulu di Perancis awal abad 20 sudah ada eksibisi. Bahkan ketika Indonesia masih di bawah Belanda,
sudah ada eksibisi tentang Bali mereka bikin segala macam. Sudah ada pasar seni waktu itu. Wow. Jadi ketika mereka sudah duluan start, akhirnya ya otomatis mereka lebih menghargai value. Sebenarnya logis ya. Satu barang ini dibuat untuk pemenuhan tradisi budaya agama. Pada waktu itu material jauh lebih tersedia, berlimpah ruah, the finest one. The finest one, right. Kalau patung Bali, biasanya kita tradisi itu pakai kayu nangka, bahasa Balinya tewel. Ini nangka segini dibikin patung, ini dibuang di luarnya, dipakai dalamnya. Dalamnya aja. Dalamnya itu les namanya, intinya. Man, how sultan is that man? Pakai lesnya, taruh di atas. Jadi dari segi material itu sebenarnya kan sudah mahal ya dari pendekatan material. Lalu tidak bisa kembali lagi kecuali kita punya Doraemon balik lagi. Jadi sometimes one piece for one person. Karena it's done, nggak ada lagi dan proses terbentuknya barang itu dari alami bagaimana suku tertentu merespon alam dan doktrin dogma yang mempengaruhi mereka. Ya. Pakem. Wow. Wih. Gimana nih Jar? Ya. Uyang-uyangan. Ya Sebenarnya yang ini kita terutama untuk kita dan menarik juga generasi next nih ya. Dia perlu juga pemahaman tentang how nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia pada khususnya ya kan. At least mereka mengerti dan mereka tahu value-nya gitu. Enggak cuma dengan asal misalnya tadi kayak kulit nangka, terus ada juga yang di Jawa kan banyak banget tuh kayak gerobak yang tadi cerita gerobak. Jati itu yang satu, yaudah satu kota dibolongin. dicongkel dalamnya udah jadi nggak ada sambungan gitu loh. Which is kalau kita buat sekarang, kita satu harus menemukan kayu sebesar itu. Karena kan kebutuhannya dulu ya tadi berlimpah luah dan tidak ada tujuan komersil. Iya benar. Gitu loh. Ya kan ya dipakai sendiri misalnya kerajaan dulu, oh saya perlu ini, tempat ini. Dia mungkin punya hutannya dulu ya. Oh ini kayak saya pernah dengar juga cerita untuk dulu kan saka-saka juga pakai kayu-kayu kan. Sampai di kerajaan itu juga dia menanam punya jati. Jadi once ini maintenance maksudnya ini nih dia udah siap kayunya di hutannya dia. Oh ini kayunya ini udah siap untuk diganti. Itu saya cerita sama mertua ya. Jadi banyak banget hal-hal ini yang kita juga semua perlu tahu gitu loh. Bahwa at least kita mengerti kayak Mang Ari ya kan. Terus banyak orang juga understand. Kita at least bisa menyelamatkan barang-barang yang memang heritage kita gitu loh. Nggak cuma asal barang begini nah adap cek udah aja beli karena tidak ada pengetahuan pemahaman tentang value. itu. Jadinya orang yang tahu oke, tak beli murah, nanti dia tiba-tiba di sana udah ternyata harganya mahal. Jadi kayak istilahnya perampokan telah terjadi gitu loh barang-barang seni kita. Ya Tapi kan, banyak gak sih perampokan seperti itu terjadi di dengan minimnya pengetahuan ya, minimnya. Saya pernah diwawancara sama koran berbahasa Inggris oleh kalau nggak salah Ibu Katie ya, lupa saya nama korannya. Jadi waktu itu bahas Balinese artifact trash or treasure. wow. Jadinya ini kaitannya yang dekat saya jelasin secara logika value dan lain-lain kenapa itu dikategorikan treasure. Ini seperti kita hidup di lumbung yang mewah, yang penuh. Cuman kita nggak tahu bahwa isi lumbung itu adalah sesuatu yang berharga, bernilai tinggi. Karena begini, perspektif di Bali itu adalah sebagai sesuatu yang sakral. Kadang-kadang tendensinya ada yang klinik ya, maksudnya angker dan lain-lain. Jadi sudut pandangnya berbeda. Tidak menikmati sebagai seni rupa dengan value-nya yang saya jelaskan tadi, pewarna alami, kualitas kayu yang bagus, ukiran yang jujur pada masanya. Jadinya itu sebenarnya karena kekurangan pemahaman dan juga modernisasi kiblatnya prestis di Indonesia ini, di Bali ini berbeda. Maksudnya ya terhadap mungkin barang-barang vintage dan lain-lain atau motor, mobil, apa yang there's nothing wrong with that. Cuman I believe that it must be something wrong if we don't understand our home. Yeah. Jadinya Totally right. saya pernah
magician David Copperfield belanja di saya. Right. Waktu itu dia datang sama back Kamu in the- disulap nggak? Ini ada yang menarik nih. Back in the day mungkin 2000, I think it's like 2009 and 10, dia ngobrol sama saya. Komang duduk. Dia bilang, Komang, kamu tahu nggak value barang ini bagaimana? Jadinya dia itu adalah termasuk kita bisa kategorikan orang yang bosen duit ya gitu. Gila, the real David Copperfield nah. Sultanis zamannya lah. Jadinya dia cerita bahwa barang ini value-nya tinggi. You cannot get the same. I mean, dulu pernah Ferrari bikin limited edition. Kalau nggak salah 200 mobil. Abis itu Michael Jackson minta, satu dong bikin gua lebih. Dibikinin sama Ferrari. Kalau barang ini you cannot do that thing. Ya. Jadi satu barang it's done dan prosesnya barang di worship sekian tahun disucikan dan lain-lain. Ini patung tapi proses pembuatan dan proses dia sampai hari ini itu that's a lot of money. We cannot do that. You cannot buy time. Time, yes, it's timeless. Terus, akhirnya? Jadinya dia bilang bahwa ini adalah standar prestis bagi orang-orang seperti kami. Dia pernah cerita sama saya, temennya kalau nggak salah, dia bilang Bruce Willis atau siapa lupa saya. Datang ke rumahnya dia lihat ada menjangan Bali. Dia bilang, can I see that? Dia tanya apa itu? Dia jelasin, wow dia bilang. Karena mereka kan logis ya. Jadi orang-orang kelas mereka itu mereka seringkali tidak terkecoh dengan marketing. Contoh, sate kambing atau lawar itu mestinya jauh lebih mahal dengan fast food. Karena kan proses pembuatannya 20 kali lipat dong. Itu logis. Jadinya hal-hal logis yang valuable seperti ini mereka itu transparan, bisa lihat, bisa paham. Jadi tidak semata-mata not only because you have money. Jadinya kalau orang punya uang kadang-kadang kan ada beli sesuatu yang bodoh, yang dia tidak pahami dan lain hanya untuk prestis. Tapi ini jelas, logis 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa harganya begini? Karena tadi value, waktu, etnografi. Contoh di Bali. Oh di Bali kan masih ya budaya jalan tapi tidak seperti dulu. Di Bali now too many option. Pariwisata terlalu besar. Right. Jadinya orang tidak beribadah seperti dulu membuat barang. Ya. Dikejar waktu dan lain-lain. Udah komersil ya. Dikejar permintaan langsung. Selain itu juga dikejar kebutuhan dan lain-lain ya. Jadinya di sana dia bilang teman-teman saya kalau ada patung begini itu standar prestis one of the highest level dia bilang. Lukisan. Jadi memang betul-betul kayak di film kita lihat orang nongkrong minum champagne dia wow that's you have antiquities in your house. You have museum pieces in your house. Jadinya ini betul-betul standar baru yang mungkin belum dipahami sepenuhnya oleh orang Indonesia. Nah, beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu Singapura pintar, dia bikin HCM, Asian Civilization Museum, barang Batak, barang Indonesia, barang Bali, dan di San Francisco juga ada pameran waktu itu eksibisi tentang barang Bali. Jadi orang-orang kaya Indonesia yang sering jalan keluar, dia datang ke museum, this is from my house, this is from my home. Jadi sedikit terbuka bahwa kita terbang 100 miles, lihat begini dan mulai saya lihat 10 tahun terakhir ini banyak kolektor-kolektor muda Indonesia yang mulai memahami bahwa itu adalah prestis. Right. Jadi satu barang ya sudah nggak ada lagi. I mean nggak ada double-nya kadang-kadang. Dia taruh di rumah sebagai prestis. Kalau sekarang mungkin kalau orang main ke rumah temen, big flat screen TV yang gede, that's prestis. A huge car in your garage. Tapi bagi mereka, they had enough something like that. Kalaupun beli mobil, mereka beli yang value kayak Ferrari kan handmade, dia bikin ininya. Jadi value-nya di mana? Harus jelas harga mahal itu pertanggungjawabannya logis. Di negara maju sudah jadi prestis. Ya di sini mungkin 50 tahun lagi, 20 tahun lagi, contoh Cina ya. Dulu dia di-occupy sama Jepang, berantakan, jual begitu mereka kaya. Mungkin 10 tahun lebih lalu, Times tulis China is too rich. Mereka karena ekonominya naik ya. Mereka mulai beli-beli lagi porselen segala macam, beli kecil jutaan dolar segala macam. It's okay mereka beli mahal barang leluhurnya mereka karena sekian tahun itu mereka ignorance akan itu. They have to pay the price for that, man. Berarti bisa menjadi inspirasi juga bagi kita kalau nanti ke depannya ini anak-anak muda juga harus tahu barang-barang apa yang ada di rumah kalian. Mungkin seperti itu. Ya
Yang untuk generasi muda saya pikir sekarang yang lebih orang paham adalah vintage ya, yang berkaitan mungkin dengan brand atau zaman dulu atau mesin segala macam. Kayak motor zaman dulu atau Ya, benar. Makanya tapi nggak jauh penting juga kalau kita bisa mengerti juga bahwa oke, vintage it's like a trend gitu kan. But do you think that this antique things it's gonna be becoming also a trend, or dia cuma stay in that market yang mengerti aja, yang paham aja, cuma sama yang paham aja. Jangan jawab. Ini Holly Tirtanya datang. Nah, Wah. ini Baru kita kecilin dulu. Tapi itu menarik loh sebenarnya. Kalau ngomong-ngomong masalah tentang antik yang dibeli kembali itu ya berarti mereka akhirnya menyadari dong. Setelah sekian lama itu barang nggak ada kan gitu. saya sendiri beli dari Eropa, beli dari Amerika, bawa lagi ke sini. Oh banyak ada? Ada mungkin lebih dari 10 ya. Begitulah di akhirnya digorok sama custom. I have to pay a lot of money masuk ke Indonesia. Padahal itu barang kita. Oke. Jadinya kalau mungkin di negara maju, kalau masukin barang kita dapat potongan tax atau segala macam. Karena mungkin di sini kurang familiar. Yeah. Nah, salah satunya saya berbicara di sini adalah my little campaign. Kampanye maksudnya ya bukan sesuatu yang terlalu serius, yang ringan, untuk memperkenalkan orang paham vintage. Ada juga etnografi, jadi seni-seni etnis. Oh, etnografi. Etnografi oke. belum really orang maksudnya familiar dengan ini. Karena dia aneh ya bagi orang-orang itu aneh. Tidak ada di alam bawah sadar. Dari kecil kan orang melihat tetangganya punya motor tua, kesimpan kan datanya. Ini really tidak ada kecuali orang yang bergesekan dengan pariwisata atau bapaknya dulu pedagang antik, ada datanya. Nah, saya pikir sih agak pesimis ya mungkin karena sekarang semakin kesini value itu semakin semuanya instan, semakin ditekan generasi kita sekarang itu banyak pingin instan, sedangkan ini kebalikannya. Iya, sedangkan ini Value. malah diapresiasi oleh orang asing kan gitu ya. Betul. Wow, tapi kalau kita melihat kembali berarti barang-barang yang koleksi dari Komang Ari Indonesian Art ini pure Indonesia aja apa gimana? Dari Nusantara. Nusantara. Jadinya ada dari Sumatera sampai mungkin Timor, Flores, ada Kalimantan, ada Bali, ada Jawa. Wih, berarti Pak Mang ini tahu dari segala aspek dari Indonesia, Nusantara berarti udah paham ya, berarti kultur di sini seperti apa, kultur ini seperti apa, seperti Bali sendiri kan kulturnya seperti ini. Apakah di Indonesia ini semua memiliki kultur seperti Bali pada zaman dahulu atau bagaimana? Pertanyaan penting yang sangat menarik. Jadinya kalau paham 100% ya saya juga tetap upgrade belajar ya. Ya. Jadi secara singkat dari periode waktu itu peradaban di Indonesia startnya kurang lebih mungkin kalau nggak salah di Kalimantan ya abad kalau nggak salah 4 ke 5. Itu dari dinasti yang kalah perang di India, dia memulai kerajaan di situ. Tapi sebelumnya di Bali, di Nusantara ini sudah ada peradaban Prahindu namanya. Oh wow. Prahindu jadi waktu itu belum Hindu tidak seperti sekarang. Jadi Prahindu itu dia tendensinya ke bulan di Pejeng itu sebenarnya moko. Kettle drum, one of the largest kettle drum in Southeast Asia, yang budayanya dari Vietnam. Ada daerah namanya Dongson. Itu sudah ada sebelum Hindu, Prahindu. Jadi ini misalkan BC, ini tahun nol. Kan hitung mundur. Dari 1500 terus sampai 0 mulai abad 1, 2, 3 sampai sekarang. Jadi ini Prahindu ini kurang lebih mungkin peradaban sarkofagus, bagaimana orang menanam mengebumikan mayat dan lain-lain. Ini sebenarnya adalah peradaban budaya tradisi bawaan dari leluhur kita yang dari Vietnam dan Cina Selatan yang datang ke sini. Kalau kita belajar sejarah dulu dengan perahu bercadik datang, ya mungkin sama ya seperti sekarang ada masalah di tempat asalnya atau mereka mencari penghidupan yang lebih baik, pindah ke sini dan mulai membuat peradaban itu.
Salah satunya di Bali. Jadi mereka waktu itu tidak ada konsep Trimurti. Yang ada tata cara bermasyarakat, bagaimana kalau orang meninggal, anak kecil bagaimana caranya, siapa yang gather, siapa yang kumpul di sini, apa yang harus kita lakukan, nanamnya bagaimana, dia bikin aturan. Itulah yang menjadi cikal bakal desa adat Bali sekarang. Jadinya setelah itu ditambahkan lagi oleh konsep Trimurti dan lain-lain. Contohnya salah satu yang saya baca Besakih adalah man-made structure. Jadinya itu adalah katedral piramid seperti di Amerika Latin yang sudah official man-made structure itu BC before Christ. Jadi itu tua sekali. Setelahnya ada pengaruh. Jadi begini, secara simpel. Dulu pemenang sejarah adalah penguasa. Jadi ketika ada kerajaan beraliran sesuatu menang, otomatis semuanya harus begitu. Harus mempercayai kepercayaan si raja. Bali pernah digilir oleh Singosari yang Bhairawa, makanya ada Pura Kebo Edan, ada tendensi-tendensi patung Bhairawa yang ada tengkoraknya. Tengkorak dibungkung segala macam, itu asli kita juga ada di sini gitu loh. Jadinya tendensinya itu... Siapa nih? Halo, saya driver. Kenal gak sama dia? Kenal, dulu sama-sama main surfing. Nah, kita mainin... Saya jadi gini di tukang antar. Liar sekali pikirannya. Mind is wild. Your mind is not main-main, man. Dulu ingat masih main omang-omang. Main PS1 deh. Kayak macet dong. Ntar lu lanjut aku mau zumba lu. Oke. Tersesat. Oke, sebelum kita lanjut obrolan serunya, ini ada satu minuman enak dari Holy Tirta. Ya. So, this is our favorite also. Kan? Di samping kemarin Bali Busi ya. Ya. Pokoknya kita support lokal alkohol di Thanks, Bali. man. Wih, mantap. Banyak pengetahuan baru ya, jadi ada hal-hal yang reveal yang sebelumnya kita tahu, Bali begitu, ternyata faktanya berbeda. Kita sebelum lanjut, cheers dulu. Cheers. Aduh, sudah tua. Tersesat. Wow, nice. Always be. Ya, terus Nice. ini sangat menarik sekali ya kan, karena saya terus terang juga blessed ya hari ini, terus juga pengetahuan dari beli Kemangari ya, dan ini sungguh sangat juga mencerahkan lah kita semua ya tentang sesuatu yang kita berpikir untuk traveling to the moon gitu misalnya, padahal to find the treasure misalnya gitu kan, padahal kita punya treasure yang luar biasa di rumah sendiri. Ya enggak. Terus tadi ceritanya before VC apalagi itu? Jadi ketika peradaban Prahindu itu adalah dasar untuk bagaimana kita sekarang hari ini di Bali ini, karena banyak sekali pengaruh. Awalnya dari peradaban Prahindu yang pada akhirnya ada pengaruh dari Jawa dan lain-lain. Selain kita juga punya dinasti kerajaan di Bali, ya saling mempengaruhi sampai pada akhirnya ketika Raja Ratnabumi Banten mengakui kedaulatan Majapahit, Gajah Mada, Bali coraknya sangat tendensinya di Hindu Buddha-kan, cuman Hindunya lebih lebih dominan. Menonjol, ya. Makanya kita kan tahu sekarang ada pendeta Buddha. Ya. Nah, salah satu buktinya situsnya itu adalah Gua Gajah. Gua Gajah itu kalau nggak salah abad 11, anak bungsu di dinasti kerajaan di Bali. Itu guanya itu kalau diperhatiin benar-benar ukirannya tidak senyawa dengan kolam pemandian di bawah. Karena kolam itu lebih tua daripada guanya. Oh, berarti kolamnya lebih duluan. Pekerjaan kolamnya itu jadi patungnya itu craftsmanship-nya itu lebih halus dan tendensinya ke Jawa Tengah pada abadnya. Seperti Borobudur kita lihat ada kayak lebih tembem. Ya. Ya, ada simbol-simbol kemakmuran ininya di bawah. Jadi dari segi
craftsmanship-nya itu lebih mumpuni daripada guanya. Guanya itu lebih sedikit kasar kan ya. Ininya karena itu setelahnya yang di bawah itu adalah sangat Buddhis. Dan ada patung Budanya di bawah. Di kali itu ada bangunan seperti stupa Buddha dari batu yang besar sudah jatuh karena mungkin pada waktu gempa pembuatan. bumi. Oke. Dan gua gajah itu kan dulu terkubur di dalam tanah. Itu baru dieskavasi nggak tahu tahun 70 mungkin tahun 60 oleh orang Belanda yang tahu dulu ada sesuatu di sini. Nah gua itu sendiri representasi dari keluarga Siwa. Oke. Ada Brayut, Pan Brayut, ada Ganesha. Makanya gua gajah karena di dalamnya ada Ganesha. Orang Bali elephant. Gua gajah habis itu ada lingga di dalamnya. Lingga ini yang sangat trimurti di sana. Jadi itu akulturasi yang Ya. yang indah. Nah ini setelah dikuasai oleh Majapahit. Jadi sampai sekarang sebenarnya Bali ini adalah Majapahit yang survive. Kenapa Bali memiliki atraksi pariwisata yang luar biasa? Karena mereka paham this is the last Majapahit. Majapahit itu one of the largest kingdom in Southeast In Asia Southeast dulu. Asia, right. Sampai Southeast Asia katanya sampai sedikit New Zealand sama Oh sedikit sedikit. Southeast Asia. Kecuali Sunda enggak ya kalau nggak salah. Karena mereka tidak bisa ditakluk. Termasuk Bali. Kalau nggak salah Gajah Mada ketika ada Gajah Mada jadinya bertekuk lutut di sini. Jadi semuanya itu harus diseragamkan sama seperti di Bali sekarang. Yang menang Berarti dulu politik. maksudnya, Berarti dulu udah ada konspirasi ya. Sekarang aja ngetren-ngetren nih teori konspirasi kan. Sebenarnya is the same thing but different days. Ya. Same shit different day. Oh jadi terus sekarang nih saya lihat nih di Instagram kayaknya lagi main-main bonsai juga ya. Nah itu gimana ceritanya tuh? Apa dari punk rock, art dealer dan sekarang bonsai? Ya aku masih mau bertanya lebih tentang pemahaman dia sejarah nih sebenarnya sebelum kita masuk Fuck ke. man. Karena Jangan fuck man, fuck girl. Kita normal. Mas tolong mas, dikondisikan. Enggak, ini masih di art ya. Pemahaman kamu dengan tadi membaca sejarah akhirnya kamu mengerti value-nya dan lain-lain. Itu juga setelah itu kamu pengaruh enggak? Maksudnya dari barang-barang koleksi kamu dengan how to sell that atau kamu menemukan rasa lain, wah mulai seperti itu tuh gimana ceritanya gitu loh. Ada nggak satu temuan kamu dari barang-barang koleksi kamu yang maybe you don't wanna sell it gitu loh, atau gimana sih penyeimbangnya itu dengan is this business, this is also passion ya, gimana penyeimbangnya itu pada saat kamu di art gallery itu? Ini sebenarnya adalah dilema umum bagi art dealer yang punya passion. Right. Jadinya sebenarnya istilah Jawa itu saya collect doll. Kolektor juga doll. Kalau rekeningnya udah doll, kita doll. Cuman saya meyakini bahwa harus ada reward terhadap diri sendiri. Tidak bisa, dan juga bagaimanapun ini harus dibagi. Sama seperti air sumur kalau nggak pernah dikeluarin pasti busuk dia. Pasti ada harus sesuatu sistem yang bikin dia harmoni. Awalnya sulit. Sampai di satu titik saya berhadapan dengan kenyataan. At that time maksudnya ada suatu persimpangan. Saya memilih I would rather be a good father, a good husband than a good collector. It's my profession. I have to let go. Right. It's hurt. Damn. Pertama I get good. saya jual patung itu kepikiran setiap malam, kebawa mimpi. Jadinya betul-betul saya mikir dapat uang kenapa kita depresi ya. I have to find a way out. Jadinya saya mikir barangnya nggak ada, saya harus tetap bisa rasain. Jadi saya bikin foto, saya belajar foto autodidak, saya foto barangnya. Jadinya just excuse for my brain. Saya foto, barangnya laku, saya masih bisa lihat. Kalau kangen ya lihat, dan memang sudah difahami di tangan yang benar. Nah ini satu yang saya mau campaign ya. Kolektor seni, kolektor antik adalah private conservator. Jadi kalian adalah orang mulia yang berjasa untuk mengkonservasi barang-barang ini. Karena pengalaman saya di kampung saya pernah lihat loh. Jadi ada suatu daerah di Bali yang mereka fanatik, mereka terlalu klinik pikirannya. Wah kesisipan kini gitu sing dadi adab segala macam. Padahal sebenarnya itu
barang ini setelah dijual itu kan sudah dalam proses, sudah diatur dalam agama Hindu namanya pralina. Ya. Jadi setelah pralina kalau ada komen yang berlebihan lagi, seems like this guy know more than the sulinggih kan gitu. Jadinya mereka tidak, kalau saya meyakini bahwa sulinggih sudah punya sistem, mereka tahu bahwa ketika di pralina yang diyakini kekuatan magician dipindahkan ke barang baru, it's just an art piece. Just an art piece, right. Di Bali orang bikin karya patung ritual itu ada aturannya. Pakai lontar, pakai pewayangan dan lain-lain. Ada bukunya, tidak boleh sembarangan. Cuman masalahnya ketika selesai itu, ketika dipugar, tidak ada aturan yang jelas. Makanya masyarakat adat itu tidak cukup teredukasi. Right. Dan mereka kadang-kadang berkesimpulan berlebihan dari ajaran yang ada. Saya pernah satu kasus, di Kelungkung ada mangku. Saya berbicara sama dia. Suatu hari ada pemugaran pura, patungnya dikubur. Saya bilang ini tidak benar. Bagaimanapun ini adalah satu buku seni rupa. Anak cucu saya harus lihat. Saya bisa jelasin kalau ada patung di sini, saya bisa jelasin. Karena itu merespon bagaimana alam di sekitarnya, bagaimana dogma yang mempengaruhinya berkaitan dengan gayanya, bagaimana mentalitas seperti tanda tangan. Kita belajar grafologi. Nah kalau itu hilang, cultural suicide, saya jelasin. Pak, kalau Bapak lakukan itu, berarti you don't believe in your Hinduism, you are a priest. Saya bilang begitu. Dalam ajaran agama, setelah diperlina, barang bebas. Jadinya itu karya seni. Dan leluhur kita membuat itu, kan ada kadang-kadang polanya itu motifnya seperti pohon-pohon, itu kan lambang kesuburan, kemakmuran. Kenapa tidak diikuti itu menjadi kemakmuran untuk generasi berikutnya? If you cannot keep it, don't destroy it. Jadinya kalau itu dihancurin, nggak ada cerita, maksudnya cultural suicide. Betul, dan kalau dia berpikir nanti kesisipan segala macam, berarti Anda tidak yakin apa yang sudah dilakukan sulinggih kita tentang pralina. Kalau sudah pralina, it's done. You can do anything. Jadinya sekarang apakah itu bermanfaat atau tidak? Kalau dikubur, dibakar, dibuang, kan tidak bermanfaat dong. Kalau saya sering datang ke kampung, dia curiga, wah ini pedagang antik nih, dia mau cari keuntungan segala macam. Saya bilang, kalau bapak ibu tidak mau jual tidak apa-apa, at least you keep it, jaga. Ada aturan tentang kelembaban barang biar tidak hancur, ada aturan tentang di mana Anda taruh, bagaimana caranya naruh karena ini barang tua, minyak dan lain-lain itu pengaruh ke teksturnya. Cuman ini dia bilang no ini tetamian leluhur saya enggak mau. Cuman dia taruh di atas tembok. Jadi tidak konsisten. In one way dia bilang this is my pride, this is Balinese pride. But in the other way you don't treat it like it's your heritage. Tidak ada pride, dia taruh di situ kehujanan. Habis itu saya datang setahunnya lagi hancur barangnya. Dan itu waktu itu saya nggak bisa sebutkan daerahnya, sebuah grill di Denpasar. Saya lihat begitu dan itu cultural suicide. Jadinya banyak pemahaman-pemahaman yang kurang tepat. Yang harus sebenarnya pemerintah punya keterbatasan dalam konservasi ya. Jadinya klien-klien saya ini, kenapa saya sering bilang terima kasih sudah turut serta untuk melestarikan budaya Nusantara. Karena they are the hero. They are private museum. Orang-orang ini, orang-orang bule, they are not Balinese. Mereka spend a lot of money untuk simpan itu di rumahnya. Dan taruh di dalam kaca. Salah satu klien terbesar saya, jadi patung yang ditanam tadi itu, saya bicara sama mangkunya. Lalu digali lagi, diambil saya bersihkan. Dan saya bayar dengan clear, dengan terang. Karena semuanya sah, bayar ada ini, tidak. Saya nggak mau karma buruk ya, beli barang curian, it's not worth it. Jadinya bayar, sekarang di mana barang itu di dalam kaca di villa teman saya terjaga, dibersihin sama staffnya 24/7. You all Balinese have to say thank you to this man. This man is a Frenchman. Jadinya orang ini dia tidak expect nothing. Dia datang ke sini menghormati budaya dan dia ngeluarin duit ratusan juta to take care something that really we don't really care right now. I hope we care in the future. Jadinya ini di luar negeri ya betul-betul prestis. Main ke Louvre, main ke Metropolitan Museum di New York, you gonna realize. Jadi saya dulu bilang ketika saya di interview, saya harus keluar dari rumah saya untuk melihat dari luar perspektifnya betapa indahnya rumah saya. Nah ini kaitannya dulu ketika saya main punk rock,
Saya bawa band Amerika dong, Blink, NoFX, MXPX, dan so on. Bling lagi kan. Nah, Jadinya itu kan sebuah proses saya keluar dari rumah saya Bali. Begitu saya keluar dengan perspektif mereka, saya bisa lihat, wow man, there's a lot of value di punk rock, ada value. Bagaimana terciptanya karya-karya yang memang betul dari actual experience zaman dulu ya. Dia bikin lagu ini karena kejadian ini. Jadinya begitu saya keluar, saya lihat, wow my house is beautiful, Bali is indah. Jadinya ya mulai, dan waktu itu saya tidak ada teman, tidak ada, maksudnya dalam mengoleksi itu paguyuban perkumpulan nggak ada. I just do the thing that I like. Jadi saya tipe orang, if I like something, I'm just gonna like. Go with it. Intuisimu juga lah. Jadi kan belajar tuh kayak juga bisa merespon nih, pasti ada ceritanya, pasti ada ininya, lebih jauh mengerti lah jadinya gitu loh, value-value sebuah barang. Ada nggak barang yang kamu koleksi, terus harganya fantastis banget? Ada. Dan ada nggak barang yang value-nya terlalu besar sampai kamu nggak mau jual? Yang fantastis dulu deh. Value is different with price. Ya, oke, price. Jadinya kalau barang seperti itu yang salah satu yang termahal ada saya punya. Jadinya di dunia ini ada pasar seni, jadi tentang Indonesia. Jadinya ada beberapa dealer di Amerika, di New York, di Prancis yang mereka dealing barang Indonesia. Cuman most of them mereka dealing barang Afrika, karena Afrika adalah koloni Prancis, mereka lebih well known dan harganya lebih tinggi. Untuk barang Indonesia, saya begini, untuk belajar itu Hard Knock University ini adalah kita harus berani risiko. For me, risk is a friend of mine. Saya sering sekali mengambil risiko untuk mendapatkan barang. Saya beli di Eropa, saya beli di Amerika hanya dengan lihat foto. Karena begini, untuk paham tidak boleh manja. Kalau ibu saya bilang, wah anak saya pinter hebat, I think it's 90% bisa benar bisa enggak karena anaknya. You have to prove yourself. Saya lihat foto, saya beli dan asli barangnya. Saya bawa ke sini dan beberapa barang memang langka dan museum pun kadang nggak punya. Saya ada punya barang yang museum Indonesia kelasnya kalah dengan barang saya. Jadinya ya kepuasan ya pribadi. Saya pribadi mengoleksi benda-benda yang berkaitan dengan ilmu hitam dan kematian. Jadi patung-patung yang di kuburan segala macam. Karena begini. Dimas ke motor ya. Black metal ternyata setelah dari punk rock jadi black metal. Salute to you. We salute you. Innalillahi rojikrum. Kan kematian mas. Yes. Kematian adalah awal dari kehidupan. Jadi gini. Apaan sih? Ketika saya belajar tradisi budaya, jadi kita lebih luas, itu terapi. Peradaban tua itu selalu upacara kematiannya adalah yang terbesar. Coba lihat di Bali. Orang lahir, menikah, kematian yang paling besar. Toraja, Batak. The biggest event, Egypt, China, they make pyramid. Itu terbesar. Pemahaman mereka beda dengan orang modern sekarang. Mereka menganggap bahwa dunia ini universe. Karena Miss Universe, Mr. Universe seperti. Jadinya kita memahami multiverse. Jadi death is beginning of something. Itu sebabnya dirayakan, diselebrasi dengan sesuatu yang besar. Tidak sesuatu akhir. Nah karena itu nggak tahu ya. Kemarin saya baca di Facebook. Katanya ada memang tendensi orang yang menyukai tentang kematian. Kalau saya ke kuburan itu saya senang sekali. Saya bisa terharu, maksudnya bukan kelainan ya. Ini memang ada namanya apa gitu. Makanya di Facebook saya follow abandoned house, abandoned cemetery. Jadi kalau lihat kemarin teman saya meninggal ke krematorium Mumul, saya seperti jalan-jalan ke Ancol. Istilah saya lihat, wow man I see the dead body. Habis itu ketika orang ngangkit gali mayat, bawa tengkorak, wow, it's the real thing. Jadinya saya pribadi ngoleksi barang-barang yang berkaitan dengan itu. Dari beberapa tempat yang peradabannya tua, dia bikin patung yang ditaruh di kuburan sekian lama. Dan itu pun ada jenjangnya. Orang biasa mati patungnya begini. Sultan mati lain, ada tatonya. Laskar Bet man. Zaman dulu sudah ada. Bro, tato leher di punk rock kapan trennya?
This is 19th century, dia sudah tato leher sini, man. Don't fuck with this guy. Kleh. Ini hari Jumat ya Kleh kayak dengar ceramah sih. Terus Pak Haji ceramah terus Pak Haji. Kleh men. Kleh ke kuburan Ki suka. Maksudnya apa? Pernah Ki pacaran, maksudnya ada rasa romantis sampai kita terharu tuh? Oh banget bro. Gitu udah perasaanku di kuburan. Tanya aja, bro. Misalkan Ki mesti gini Mas, merantau misalkan Ki. Merantau like 2 tahun, 3 tahun, rindu rumah, pulang habis itu ketemu ibumu, ketemu semuanya. Kangen banget, terharu, dikasih makanan, ayo makanan rumah kan terharu. Perasaanku begitu. Kalau ke kuburan itu, jadi... Kleh. Ante ulah lemon aja. Nah, Ante deh, ante sih. Unik spesifik menarik. Besok ke Padepokannya Haji ya langsung. Tunggu dulu, Aji hak apa Hindu Bali? Kebetulan saya nyembah mesin DJ. Gue gini aja, Langsung minggu aja pengalihan isu. Langsung nyerah hak apa Hindu Bali. Apa nih Haka nih? Haka Saka. Bugesan Ketner. Wayah bergaulnya, wayah. Amo ajak bergaulnya. Kleh amo. Hormat. Di tong sampah Indomaret. Break sebentar aku beli putau. Old school nak pakai. Beli Beli It's a lot of fun. Jadi dalam hidup ini saya pikir sesuai dengan ketika saya lihat show ini, saya pikir memang benar hidup is soundtrack of your life. Gitu ya. Saya berusaha, life is just a game. Try to play as fun as possible dan tidak monoton, usahakan seperti orang-orang lain. Don't hate Jadi the saya game, suka just play the game, the best Yang you can. paling unik, paling Uniquely ya. Jadi pernah saya suatu saat tersesat sama istri naik motor di Songan, saya lihat ada kuburan masuk jalan. Jadi saya kan nggak tahu jalan nih, mau ke danau. Ada orang masuk ke danau, bawa pancing. Ternyata saya pikir dia tahu, ternyata dia salah jalan juga. Jalannya segini, rimbun semuanya masuk naik motor, seret jalan sama istri. Saya tahu orangnya itu nih. Dia senang mancing juga dia. Ya gesturnya. Tapi di tanah mancingnya di tanah, dia bengong sendirian mancing. Tuh pulang tuh udah ikhlasin. Bangsat. Nice, ya minum dulu. Masuk, kayak di film-film, masuk pelan-pelan. Jadi pohonnya itu sudah overlap di gangnya itu. Sudah lewat di jalan. Habis itu manusia 2 ini balik. What the fuck? Ternyata dia salah jalan balik. Ternyata dilihat di sana ada kuburan tradisional. One of the most amazing thing yang bikin saya terharu adalah di kuburan itu ada kursi roda. Di atasnya itu ada piring. It's so mystical man. Ada piring, ada cangkir, ada sesaji segala macam. Kayak nekromantik. Wah, nekromantik lah. Anak rockabilly ya? Gargoyle over Copenhagen. Saya roka ngecer. Saya Roka Vanka. Men begitu saya masuk mau keluarin HP, istri saya bilang, "Are you crazy?" Dia balik cepet-cepet. Saya lihat begitu masuk kuburan itu, saya lihat scene-nya. Wow. Jadi betul-betul terharu. Oh my God, this is the thing that I've been waiting for so long. Jadi saya mau lihat HP, mau story kayak apa, mau foto, biar karena kursi rodanya itu kan punya mendiang. Saya foto, maunya sebelum tidur saya lihat-liatin. Kalau lagi stres kan biar happy gitu ngelihatnya. Jadinya istri saya larang waktu itu. Dia bilang, "Hey, you are crazy, kamu gila. Balik, gak ada urusan begini." Nah itu salah satu momen yang saya sesali di hidup saya. Kenapa? Dan sekarang saya gak tahu lokasinya di mana. Kalau teman-teman tahu, tolong kasih tahu saya mau kembali ke sana. Man, I need to take the photo of that wheelchair, man. Kle, kamu stres ngeliatin kursi gitu? Bukan stres. Kalau aku stres tuh golf gitu. Biliar, bowling, tapi pakai bola plastik boleh. Tambah stres jadi orang stres itu. Ya bahagia jadinya ngeliat itu karena kita suka soalnya. Memang ada tendensi begitu Mas, kecenderungan kalau orang itu ada yang suka ngelihat pohon, ada yang suka ngelihat
benda warna merah. Kalau saya suka sama cemetery, sama kuburan. Tapi nggak tahu baru sampai detik ini aku tahu ada orang suka lihat Iya loh, kuburan di aku kuburan. juga. Maksudnya kalau yang suka warna merah segala macam sih mungkin pernah dengar. Cuman ke kuburan ki bahagia tuh makanya it's something Something new? Something new. new is the word and kiss man. Lu dari tadi pergi. Nganjuk pride man. Nanti pernah tak share di Facebook bahwa saya baca memang ada seperti itu. Maksudnya ini bukan sesuatu yang aneh, memang ada dan it just fun. Saya rasakan adrenalin di sana. Kalau saya masuk kuburan, itu saya berpikir bahwa segala hal manusia ribut, masalah apapun, benci, iri, dengki, cinta, it's end up there man. Jadinya kemarin ketika teman saya dikremasi, saya datang saya lihat ini adalah salah satu tempat di bumi yang semua rasa yang masalah itu saat ribu dan lain-lain itu dilebur. It's done man, you just have humanity. Respect masalah, misalkan pernah masalah uang segala macam, it's done. Seorang sudah meninggal itu perjalanan, di situ saya pikir pentingnya empati, simpati manusia. Betul. Kembali lagi, jadi saya melihat kuburan itu tempat yang damai ya, tempat yang suci. Wow. Oh. That really deep ya. Jadi perspektifnya bukan klinik, wah ini sok-sokan, sok berani lu main di kuburan, bukan. Karena nggak ngerti, just happiness sama seperti saya lihat pohon. Seneng aja kalau lihat pohon gede, saya mikir ini sudah 500 tahun, ini sudah 200 tahun, apa yang mereka alami. Itu juga jadinya membuat kamu mencintai bonsai sekarang nih. Berapa lama udah jalanin? Di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Masih newbie tapi nyaca. Masih newbie tapi dia cerita juga kan trial and errornya udah dilakukan orang lain, dia cukup ngambil jalan pintas untuk belajar di situ kan. Poinnya kan seperti itu kan, bahwa semua orang bukan berarti nggak punya misalnya aku nggak cocok sama tanaman gitu misalnya kan, bukan berarti kamu nggak bisa gitu kan, maksudnya semua orang bisa melakukannya kan gitu, kayak obrolan kita sama Marmar kemarin. Sebenarnya gini, saya juga punya passion dalam arsitektur. Saya desain rumah saya sendiri, interior dan lain-lain. Nah, ketika saya pindah ke tempat baru di Ubud, rumah lama saya di Batu Bulan itu ada masalah yang dialami oleh banyak orang, maintenance. Ketika orang nanam pohon di tanah, dia akan menyumbang sampah. Jadi orang itu pikir bahwa nyapu itu adalah kewajiban setiap hari. No, it's not really like that. You just don't really understand about the system. Jadi sistemnya perlu dirubah. Makanya saya di rumah baru saya ini, saya tidak tanam pohon di tanah. Selain akarnya nanti akan bermasalah untuk bangunan, sampah dan lain-lain. Jadi rumah saya yang cukup lapang itu maintenance-nya mungkin 10% dari rumah orang yang setengah ukurannya dari itu. Solusinya adalah bonsai. Jadinya saya taruh per meter perseginya jadi produktif, indah. Jadi di luar itu galeri bonsai, di atas di dalam galeri seni. Dan saya hidup di dalamnya. Jadi konsep awalnya begitu. Jadi saya senangnya kebun yang polos. Jadi tone-nya hijau-hijau semua rumput. Kan pernah lihat taruh semua, jadi ada yang kurang. Jadi saya pingin ada sesuatu pohon untuk bikin suasana lebih nyaman. Dan dia tidak menyumbang sampah. Setiap hari saya gak pernah nyapu di rumah saya. Jadi my plan, a good policy adalah policy yang berhasil. Jadinya maintenance-nya is really low man. Jadinya paling saya perbaikin, saya potong rumput sendiri, ambil daun palem. Setiap hari tidak pernah sapu daun yang jatuh-jatuh kecil-kecil itu. Stres kan lihat rumah kotor, kita stres. Nggak ada, karena saya di rumah saya bengong pertama di Batu Bulan. Ini masalah ini, bagaimana saya cari solusinya. Salah satu solusi adalah bonsai. Bisa saya jual, bisa dipindahkan. Prestis, orang kalau masuk lihat, wow this tree is expensive. Jadi gardennya itu value-nya tinggi dari segi nominal juga. Lalu it's also becoming a good business, not only in the future. On art ya juga ya, maksudnya. Art juga kan ada kaitannya dengan art juga. Ya dan tadi juga cerita bahwa this pandemic also pasti affecting your galeri juga lah ya kan, maksudnya tadi Sanang makan papan, terus ini kan kebutuhan kesekian kebutuhan prestis. Ya, terus sekarang ya dengan infonya tadi bonsai malah harganya nggak ada yang turun. Gimana ceritanya tuh?
Jadi gini, saya sebenarnya sih ada sedikit tips ya. Kalau kita dasarnya itu tips and trick. Dasarnya itu sebenarnya generator dan fuelnya itu adalah passion. Karena kalau semakin tinggi passionnya, semakin besar kekuatan mesin dan fuelnya semakin berkualitas. Jadi nggak capek, nggak apa. Kalau saya misalkan habis motong rumput capek atau habis kerja capek, my leisure time, waktu me time saya ya pruning bonsai. Dan saya meyakini pohon itu kalau di Bali dia hanya tidak bisa berbicara ya. Dia makhluk hidup. Dan saya perlakukan dengan istimewa. Saya bersihin, saya sikatin, pakai fungisida, insektisida. Mungkin saya lebih banyak melakukan maintenance ke pohon daripada ke istri saya. Ngomongin magic tadi loh. Kuburan tempat suci. Aku pernah baca, jadi kalau orang dulu tuh mau meditasi, mau memang benar-benar menyuwungkan diri emang ke kuburan sih katanya. Jadi tadi pingin nyambungin aja. Betul. Jadi memang dibuat sebenarnya bukan tempat serem katanya, memang tempat suci. Enggak sih baca, maksudnya sepintas baca bahwa tempat paling suci adalah di kuburan. Lupa. Saya pernah dengar cerita satu ya, seniman besar Ubud, Tebes saya, Ide Bagus Madipoleng, salah satu panutan. Bagi saya beliau bukan hanya seniman besar, dia adalah panutan hidup saya. Maksudnya beliau adalah karakter dan lain-lain. This man is tough. Dia pernah usir Harmoko dari rumahnya. This man is like man. Dia pernah suruh Pak Presiden pertama Soekarno datang ke rumahnya karena ajudannya melecehkan karyanya dia. You have to pick up. And Soekarno datang, take the piece and apologize to him. This guy is tough. Jadinya saya pernah dengar cerita dari teman, dia kalau mau bikin karya itu dia bilang, saya membuat satu karya ini seperti istri saya membutuhkan energi untuk melahirkan satu anak saya. Abis itu seringkali katanya dilihat beliau sebelum membuat karya itu seperti yang dibilang Dimas? Ya, dia ke pemunan istilah Balinya. Ke pemunan itu konsepnya seperti piramid sebenarnya budaya pra-Hindu. Jadinya dia ke sana untuk mencari, I don't know exactly what he's doing. Tapi saya pikir there might be some gate. Itu pasti ada sesuatu, I don't know, portal atau gelombang energi yang bisa dia damai, tenang. Otaknya jadi lebih, maksudnya untuk sebelum berkarya jadi lebih. Sebenarnya kalau menurut saya definisi seni bagi saya adalah sederhana. Penumpahan rasa. Sudah penumpahan rasa, sudah. Jadinya orang bikin musik ya penumpahan rasa. Makanya karya-karya besar sering ketika orang benar-benar merasakan patah hati, ditinggal orang. Atau kaplingannya gak laku. Dia aduh, you gotta fuck my land. Jadi kan memang betul-betul emosi. Jadi bagaimana orang penumpahan rasa dari karya yang benar dan jujur. Nah, beliau perlu itu. Kalau saya lihat karyanya di Bagus Madipoleng, itu bagi saya memang harganya salah satu yang paling mahal ya. Lukisan segini sudah ratusan juta dikoleksi oleh sultan kolektor terbesar. Itu menjadi panutan saya kalau misalkan ada orang di punk rock panutannya Mike Ness atau siapa, Ide Bagus Madipoleng is one of my. Itu maksudnya begini, mentalitas orang dulu itu nggak ada lagi sekarang. Iya, betul. Makanya dari karya, dari attitude orang dulu itu adalah buku yang bisa kita pelajari, generasi kita biar nggak terlalu instan. Jadi saya bisa kasih tongkat estafet ke anak saya, hasilnya anak saya itu akan lebih bervalue orang lama dibandingkan dengan yang lain yang tidak memahami tata krama dan lain-lain. Simpati, empati, komitmen. Coba bayangin, Orde Baru siapa berani sama Orde Baru dulu? This guy he don't give a damn. Dia bilang, damn man. saya ngobrol, teman saya dulu bapaknya dia menjabat di dinas penerangan ketika masih ada dinas penerangan. Dia cerita sama saya, memang benar. Saya cross check, anaknya katanya dulu mengkuratori karyanya seorang seniman besar itu dengan ngawur. Dia bilang, you get out from my house. You disrespect with my work. Ini mau betul-betul energinya dia curahkan untuk membuat karyanya itu memang betul. Setelah itu dia suruh pergi. Who would do that, man? Sekarang Anda berani mengusir Pak Koster dari rumah Anda? Anda akan diberikan himbauan.
Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir before we ended the show. This is really full of energy Full show of energy, today. yeah. Soundtrack of your life. Jadi satu lagu. Ya dari perjalanan kamu, ya tadi starting with punk rock sampai menjadi kamu sekarang, pasti kamu punya song yang jadi your soundtrack lah in your life gitu loh. Ada nggak satu lagu yang mungkin banyak lagu ya, tapi ada nggak satu lagu yang kamu benar-benar sampai sekarang tuh, Cane movie nih soundtrack, salah satu soundtracknya nih. Gitu What loh. is one Dan song? kenapa? Satu lagu maksudnya dari ketika perjalanan dulu masih Iya, dari kamu perjalananmu kecil sampai sekarang. Sampai Iya. sekarang gitu loh. The song that drive you The into song you. like drive you into you or- today. What made you as you? ini mungkin jawabannya tidak seperti yang diharapkan ya. Karena setiap 5 tahun saya berubah. Ya, Jadinya ada sesuatu yang Ya. ketika pada yang saya ingat ya waktu itu mungkin kurang, saya nggak terlalu ada spesifik satu lagu, cuman seiring dengan perjalanan itu ya yang akhir-akhir ini yang saya malahan saya pikir karena pada akhirnya puncak dari gerak adalah diam. Puncak dari bentuk adalah sederhana. Wow. Jadi ketika dulu saya dengerin distorsi yang keras, sekarang saya masih bisa nikmatin. Saya senang Dead Kennedys dan lain-lain yang maksudnya agak aneh orang denger ya. Cuman pada akhirnya sekarang seiring proses itu hari ini malahan saya lebih senang denger folk. Yang salah satu menurut saya adalah guru besar di Indonesia adalah No Stress yang saya dengar sekarang. Oke. Karena kalau dari kemarin saya makan di Kintamani. Dia mungkin di Juk hidupin album yang folk. Banyak band-band lain. Itu seperti lagu-lagu lain yang folk itu seperti anak magang. Arahnya nggak jelas. Dia pingin mana musikalisasi. Jadi pesannya nggak jelas ya, message-nya nggak jelas. Masih cari. Terlalu pingin seniman. Ya. Kalau No Stress saya pikir dia sudah jadi dosen ya. Maksudnya Jujur lah dia. Dia jujur, dia bilang liriknya dia dapat penumpahan rasa tadi dia dapat. Contoh di lagu Kandas bagi saya itu, saya dengar pakai headset, saya belajar tribal art, saya belajar seni. Kalau di tribal art pada akhirnya barang yang saya koleksi untuk diri saya yang tidak saya jual itu adalah barang yang sederhana. Sederhana sekali, tidak ada ukiran terlalu banyak karena memang kalau di musik itu jazz yang sudah nggak ada bentuknya ya, sudah Dia ada blue note ya, dia udah ada pakemnya gitu loh. sudah nggak ada ukirannya, it doesn't matter. Doesn't matter, oke. Jadi bahasa bentuk, anatomi dan penumpahan rasa. Kalau saya lihat contoh misalkan ada orang yang hatinya lembut, karakternya keras, dia bikin patung itu emosinya tertransfer karena dia memang begitu, kayak grafologi. Kalau orang ragu-ragu, orangnya ragu-ragu, tanda tangannya kan kelihatan. Kalau orang optimis kelihatan tanda tangannya. Pada akhirnya adalah sesuatu yang sederhana. Jadi proses saya dari awal itu hari ini saya lebih menikmati bahwa itu berisi pesan-pesan nyata yang logis, yang benar-benar terjadi dan dia bilang apa maunya dengan indah. Penumpahan rasanya bagi saya susah dibikin sama orang lain ya. Tandingannya itu it's a good work. One of the most blessing thing in life for me is music. Karena musik adalah ibu dari seni. Kalau atletik adalah ibu dari olahraga. Ya induk dari olahraga ya. Kalau seni bukan patung, bukan lukisan, tapi musik. Musik. And of course musik man. Alright, so it's a wrap for today. After party. Sounds like Bapak Komangari loves to party, man. Okay, it's a wrap for today for Soundtrack of Your Life. See you on next episode. Don't forget to subscribe our channel and see more good things Good friends. on our show with the good friends. And have a great day. Ya, Subscribe channel pokoknya. kita dan juga see you next episode on Soundtrack of Your Life.